Halo guys, selamat datang di channel Cerita Film. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah alur cerita film yang berjudul The Shawshank Redemption. Film ini memang film lama, diproduksi di tahun 1992, dibintangi oleh Tom Robin. Dan film ini menceritakan tentang banyak hal, salah satunya kehidupan di penjara yang ternyata lebih baik daripada kehidupan di dunia luar. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa pasang headsetnya. Kita mulai. Film diawali dari Andy yang sedang berada di dalam persidangan. Dia dituduh telah membunuh istri dan selingkuhannya, seorang pemain golf. Di dalam persidangan, Andy tidak sanggup berbuat apa-apa karena semua menuduhnya telah membunuh istrinya dengan keji. Sedangkan semua bukti seperti pistol dan botol minuman yang telah dia minum ada di lokasi kejadian. Hingga akhirnya Andy tidak sanggup berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah mengingat masyarakat sudah sangat membenci dirinya karena dia telah membunuh istri dan juga pemain golf yang cukup terkenal di negara tersebut. Dengan semua bukti yang ada, maka Andy dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup. Dan sekarang kita akan diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama Red yang diperankan oleh Morgan Freeman. Dan film ini sendiri berjalan dari sudut pandangnya atau dari sudut pandang Red. Red adalah salah satu orang penting di dalam penjara ini. Dia adalah orang yang bisa menyelundupkan segala barang ke dalam penjara seperti rokok, bir, dan narkoba. Di hari itu, sirine penjara berbunyi yang menandakan akan ada tahanan baru yang datang. Semua tahanan berkumpul di lapangan. Semua ingin melihat orang-orang baru tersebut. Andy came to Shawshank Prison in early. Ternyata Andy ada di dalam rombongan tahanan baru itu. Dia dan tahanan lainnya sudah tiba di penjara Shawshank yang terkenal ketat dan kejam. Karena memang penjara Shawshank ini hanya untuk napi kelas atas. Begitu tiba di dalam penjara, Andy langsung disambut oleh Byron Hadley, sang kepala sipir. Dia dikenal sangat kejam dan keji. Dia tidak segan untuk memukul bahkan membunuh para tahanan yang bersalah ataupun tidak. Sedangkan Red dan lainnya bertaruh untuk tahanan baru ini. Jika salah satu tahanan menangis di malam harinya, maka orang itu yang akan menang. Namun Red di sini memilih Andy karena dari posturnya terlihat Andy lemah dan seperti orang kaya yang tidak akan kuat bertahan hidup di dalam penjara ini. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan kembali dengan kepala penjara bernama Norton. Dia akan menjelaskan peraturan-peraturan dalam penjara. Dan yang pasti, dia tidak akan lebih baik daripada kepala sipir. Malam hari pun sudah tiba. Ketika lampu sudah dimatikan, teman-teman Red terus menggoda anak baru hingga menangis dan tak dapat berhenti. Akibat tangisan tahanan baru tersebut tidak berhenti, Hadley datang ke selnya dan menghajar tahanan baru tersebut tanpa ampun. Meskipun tahanan tersebut dibawa ke klinik penjara, nyawanya tetap tidak tertolong. Parah ya guys. Sedangkan di sisi lain, Red hanya kebingungan karena sampai dengan pagi hari, Andy tidak mengeluarkan sama sekali suara sehingga dia kalah taruhan. Di pagi hari, Andy beraktivitas dengan biasa. Bersama dengan tahanan yang lain, tak ada rasa takut atau canggung di hari pertamanya. Makan dengan santai, bersama yang lain walau terdapat belatung di makanannya. Setelah beberapa lama, Andy mencoba beradaptasi dengan tahanan lainnya. Dan orang yang pertama kali Andy temui adalah Red. Andy dengan sopan mengenalkan dirinya kepada Red. Andy mendatangi Red karena tahu kalau Red adalah orang yang bisa menyelundupkan barang ke dalam penjara. Andy ingin memesan palu batu berukuran kecil karena Andy bercerita dia adalah orang yang suka dengan geologi. Karena di masa lalu Andy adalah ahli dalam hal bebatuan, sehingga untuk mengisi waktu luang, dia ingin mengulangi pekerjaan lamanya tersebut. Di sini Red bertanya kepada Andy tentang palu batu yang dipesan. Apakah palu tersebut akan kau gunakan untuk menjebol tembok? Karena jika iya, kau perlu waktu 600 tahun karena tembok di sini sangat tebal. Akhirnya Andy berhasil mendapatkan palu batu yang diinginkannya lewat bantuan dari Red dan Brooke, dan Red hanya tertawa melihat palu itu. Setiap hari, Andy bekerja di penjara sebagai staff laundry. Dalam 2 tahun pertamanya,
Hari-hari itu terasa sangat berat. Selain pekerjaannya, Andy juga menjadi korban dari geng The Sisters. Geng ini adalah geng kaum homoseksual di penjara tersebut. Suatu hari, Norton mengadakan proyek untuk perbaikan pabrik plat di penjara. Lebih dari 100 tahanan melamar untuk pekerjaan itu. Namun hanya 12 orang yang dapat ikut serta. Dan akhirnya, ada beberapa orang yang lulus untuk ikut serta dalam pekerjaan itu. Antara lain adalah Andy, Red, serta teman-temannya. Saat Andy dan teman-temannya sedang bekerja, Andy mendengar keluh kesah dari Kapten Hadley. Dia mengeluh karena warisannya terkena potongan pajak yang lumayan besar. Tanpa diduga, Andy menawarkan diri kepada Hadley untuk mengurus warisannya agar tidak terkena potongan pajak. Namun Hadley malah akan menghajar Andy dan menjatuhkannya dari gedung. Namun Andy berhasil meyakinkan Hadley bahwa dia adalah bankir profesional dan bisa mengatasi hal tersebut. Andy hanya meminta bayaran 3 bir untuk setiap rekan kerjanya yang ada di gedung itu. Selepas itu, teman-teman Andy dapat merasakan minum bir di sore hari sambil menikmati matahari terbenam seperti orang bebas. Teman-temannya pun sangat berterima kasih kepada jasa Andy yang sudah membuat mereka bebas untuk sesaat. Kemudian, Andy kembali diganggu oleh kelompok The Sisters kembali. Kali ini, Bugs sebagai ketua geng itu memukuli Andy dengan sangat brutal dan memaksa Andy untuk melayaninya. Namun karena kepintaran Andy, Bugs pun menjadi ragu, sehingga sepanjang malam Andy dipukuli hingga harus dirawat di klinik penjara selama 1 minggu. Kemudian, Bugs pun dikurung di dalam sel pengasingan selama 1 minggu. Dan setelah bebas dari sel pengasingannya, Bugs pun terkejut melihat kepala sipir Hadley sudah berada di dalam selnya. Bugs dihajar habis-habisan oleh Hadley hingga dia lumpuh dan akhirnya dipindahkan ke rumah sakit minimum di kota. Semenjak kejadian tersebut, tidak ada yang berani macam-macam dengan Andy. Begitu juga dengan kelompok The Sisters yang sudah tidak berani menyentuh Andy. Akhirnya, setelah Andy keluar dari rumah sakit penjara, teman-temannya pun memberikan 1 kardus batu untuk dibuat pion catur. Dan tidak lupa, Red akhirnya berhasil mendapatkan poster yang diminta Andy, yaitu poster artis cantik bergambar Rita Haywood. Keesokan harinya, Norton dan petugas penjara melakukan inspeksi sel, termasuk sel tahanan milik Andy. Ada beberapa barang selundupan yang ditemukan, namun tidak dengan palu batunya. Sebenarnya inspeksi yang dilakukan itu hanya untuk mengetes kemampuan Andy. Akhirnya Andy dipanggil ke ruangan Norton dan memindahkan pekerjaannya dari staf laundry menjadi staf perpustakaan bersama dengan Brooks. Ternyata memindahkan Andy dari staf laundry hanyalah akal-akalan dari Norton saja, karena ternyata hal itu dilakukan agar para polisi di tempat tersebut lebih bisa memanfaatkan kemampuan Andy untuk kepentingan polisi-polisi dalam hal keuangan. Lihat kondisi perpustakaan yang kekurangan buku dan dana, maka Andy berinisiatif meminta izin kepada Norton untuk mengirimkan surat permohonan dana kepada senator dan permintaan tersebut disetujui oleh Norton, sehingga Andy mengirimkan surat terus-menerus setiap minggunya. Pekerjaan Andy sebagai penasehat keuangan para polisi pun semakin banyak, sampai-sampai Andy harus mempekerjakan 1 karyawan untuk membantunya, dan orang yang dipilih Andy adalah Red, temannya. Suatu ketika ada kabar kalau Brooks, sang kakek, akan dibebaskan. Namun hal tersebut membuat Brooks kecewa, sehingga dia mencoba menusuk leher temannya. Namun karena permintaan dari Andy, sehingga Brooks melepaskan pisaunya. Brooks sudah 50 tahun di dalam penjara, sehingga menganggap penjara adalah rumahnya. Akhirnya, Brooks dibebaskan. Dia kebingungan menghadapi dunia luar yang begitu cepat berubah. Sudah 50 tahun ada di dalam penjara, membuat dunia luar menjadi asing baginya. Brooks tinggal di rumah singgah dan bekerja memasukkan bahan makanan di Foodway. Namun karena dia sudah tua, tangannya sering sakit. Ditambah dengan manajer toko yang dia pikir tidak menyukainya. Akhirnya Brooks mengambil keputusan tersulit. Dia memilih untuk pergi, meninggalkan dunia yang sudah tidak cocok untuknya, dan akhirnya dia bundir di rumah singgah itu, meninggalkan semua kenangan yang ada di dalam penjara. Akhirnya, surat yang ditulis Andy selama 6 tahun membuahkan hasil. Negara menyetujui permintaannya dan memberikan cek senilai $200. Selain cek itu, Andy juga mendapatkan berbagai buku dan piringan hitam. Bukannya berhenti karena sudah berhasil, Andy memutuskan untuk membuat surat sebanyak 2 kali dalam seminggu kepada Senat untuk meminta anggaran agar lebih banyak. Ketika petugas penjara sedang dalam toilet, Andy memutuskan untuk mendengarkan piringan hitam yang didapatnya.
dan mengatur agar semua para penghuni penjara di Shawshank mendengar lagu tersebut. Melihat hal itu, Norton marah besar. Dia meminta Andy untuk mematikannya, namun Andy tidak bergeming dan malah menaikkan volumenya. Akhirnya, Norton meminta Hadley untuk mendobrak pintu itu dan mematikannya. Karena hal itu, Andy dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 2 minggu. Setelah berkumpul dengan teman-temannya, Andy bilang bahwa di dalam dia tidak kesepian, karena di dalam hatinya selalu ada harapan. Namun, di sini Red tidak setuju, karena di dalam penjara ini tidak pernah ada harapan. Akhirnya muncul hari di mana sudah 30 tahun Red di dalam penjara. Dia mendapatkan tes untuk bisa dibebaskan dari penjara. Dia menjawab dengan jujur dan mengatakan dia sudah menjadi orang yang tidak berbahaya lagi untuk masyarakat di luar. Namun sayang, hasil tes Red tersebut tetap ditolak, sehingga Red harus tetap dalam penjara Shawshank selama 10 tahun ke depan. Sebagai hadiah penolakan kebebasan Red, Andy memberikan hadiah berupa alat musik harmonika, dan Red memberikan poster gadis baru untuk perayaan 10 tahun Andy di dalam penjara. Akhirnya, penantian Andy membuahkan hasil. Negara bagian menyadari Andy tidak bisa berhenti hanya dengan cek $200, sehingga komite alokasi memberikan dana $500 per tahunnya. Dengan dana sebesar itu, akhirnya membuat perpustakaan penjara Shawshank menjadi perpustakaan terbesar dan terlengkap seprovinsi itu. Di tahun 1959, Norton membuat program untuk para tahanan yang diberi nama Inside Out. Program itu adalah program untuk para tahanan agar dapat bekerja keluar dari penjara, namun tetap dengan pengawasan yang ketat dan paling penting adalah biaya yang sangat murah. Biaya murah tersebut membuat para pesaingnya menjadi kalah bersaing, sehingga banyak para pengusaha tersebut menyuap Norton agar menghentikan program tersebut. Dari setiap uang yang didapat oleh Norton, uang tersebut selalu dikelola oleh Andy, sehingga Andy lah yang mengetahui semua tentang masalah pencucian uang Norton. Andy menceritakan kebusukan Norton kepada Red, dan Andy memberitahukan bahwa uang Norton tersebut dimasukkan ke dalam saham, sekuritas, dan bebas pajak. Andy sendiri menciptakan manusia ilusi untuk memakai data-data di perbankan tersebut. Nama yang dipakai Andy adalah Randall Stephen. Pada suatu hari, ada tahanan baru yang datang. Tahanan tersebut bernama Tommy. Berdandan ala Elvis, dia menceritakan sejak kecil sudah sering masuk penjara, terutama karena masalah pencurian. Tony masih muda, mempunyai istri dan seorang anak perempuan. Tony meminta bantuan kepada Andy agar mendapatkan ijazah SMA-nya. Akhirnya, Andy bersedia membantu Tony dengan syarat Tony harus serius dan tidak boleh setengah-setengah. Andy mulai mengajari Tony cara membaca, berhitung, bahkan ketika waktu makan, mereka tetap belajar. Suatu hari, Tommy menceritakan tentang teman satu selnya bernama Elmo Blatch. Elmo Blatch bercerita bahwa dia pernah membunuh seorang istri bankir dan seorang pegolf. Namun, yang disalahkan atas kasus tersebut adalah suami dari istri tersebut. Akhirnya, Andy menceritakan kejadian tersebut kepada Norton, agar dia bisa mendapatkan persidangan yang baru. Namun ternyata Norton tidak ingin membantu Andy, sehingga Andy sangat marah. Andy berjanji tidak akan menceritakan masalah di dalam penjara kepada siapapun. Namun hal tersebut justru membuat Norton marah, sehingga Andy mendapatkan sel isolasinya kembali. Andy dikurung di sel isolasi selama 1 bulan lamanya, waktu terlama yang pernah didapatkan tahanan di tempat itu. Namun, ketika itu Andy diberitahukan oleh seorang polisi bahwa Tommy telah berhasil lulus dalam ujian dan mendapatkan rata-rata nilai C+. Suatu malam, Norton memanggil Tommy untuk keluar dari penjara. Dia ingin membicarakan masalah Andy kepada Tommy. Namun Norton sengaja memilih di luar penjara, sehingga Tommy sayang sekali harus ditembak oleh Kapten Hadley dengan alasan Tommy ingin melarikan diri. Licik sekali. Pagi harinya, Norton datang ke sel isolasi Andy. Dia bercerita bahwa Tommy mencoba lari dari penjara dan mengatakan agar Andy melanjutkan hidupnya lagi. Namun, Andy menolak dan tidak ingin melanjutkannya. Norton marah dan mengancam akan meletakkan Andy dalam sel penuh dengan kaum homo dan membakar buku-buku di perpustakaan, sehingga Andy tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Andy bebas dari sel isolasi, Red menghampiri Andy yang sedang duduk sendiri.
Di sini Red mengkhawatirkan Andy karena Andy terlihat berbeda. Dia lemah dan seperti sudah kehabisan energi. Namun, di sini Andy menceritakan bahwa jika dia keluar dari tempat ini, dia akan pergi ke suatu daerah bernama Zihuatanejo di negara Meksiko. Sebuah tempat kecil di Samudra Pasifik. Dia akan membuka hotel kecil di tepi pantai, membeli kapal tua, dan memperbaiki seperti baru. Andy membuat permintaan kepada Red agar jika Red keluar dari penjara, dia bisa pergi ke tempat bernama Buxton dan mencari jerami yang besar di bawah pohon ek. Dia ingin Red mengambil sesuatu yang terkubur di bawahnya. Di sini Red menceritakan kepada yang lain tentang perilaku Andy tadi. Dia sangat khawatir kalau Andy akan berbuat sesuatu yang mengerikan. Ditambah kalau hari itu dia datang ke dok muatan dan mengambil tali panjang. Malam itu Red tidak bisa tidur karena terlalu khawatir. Ditambah dengan suasana hujan di luar membuatnya semakin cemas. Dia hanya bisa berdoa agar Andy baik-baik saja malam itu. Pagi harinya ketika semua tahanan sudah keluar, ternyata Andy saja yang tidak keluar pagi itu. Itu membuat petugas penjara sangat marah, sehingga dia akan memukuli Andy kecuali jika dia sakit atau mati. Namun ternyata, boom, Andy hilang seperti ditelan bumi. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada dinding dan selnya. Dia seperti ditelan bumi. Norton pun sangat marah dengan kejadian tersebut. Dia memanggil Red karena dia tahu Red adalah sahabat Andy. Namun Red betul-betul tidak tahu apa-apa. Sehingga Norton melemparkan semua batu milik Andy ke segala arah, termasuk ke poster milik Andy. Ternyata selama ini Andy menjebol dinding tahanan selama lebih dari 19 tahun setiap malam. Dan ternyata pada malam harinya Andy mengemasi barang-barangnya dan kabur melalui lubang yang dia buat. Setelah itu, melubangi pipa saluran kotoran dan merangkak sejauh 500 yard atau sekitar 5 lapangan sepak bola. Hingga akhirnya dia bisa sampai di sebuah sungai yang ada di luar penjara. 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine. Or maybe I just don't want to. Just shy of half a mile. Andy akhirnya berhasil keluar dari penjara Shawshank dengan melalui terowongan yang dia buat dengan menggunakan palu batu itu. Segera setelah itu, kepolisian mencari Andy ke segala tempat. Namun, polisi hanya bisa menemukan pakaian Andy dan palu batu kecil di tepi sungai. Setelah itu, Andy mengubah identitas dirinya menjadi Randall Stevens, manusia imajinasi yang dia buat, untuk menguras uang Norton yang dia kerjakan selama ini. Tak lupa, dia juga mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan untuk membongkar kasus di penjara Shawshank ke media. Akhirnya, jajaran kepolisian dan wartawan datang ke penjara Shawshank untuk menangkap Norton dan Hadley. Norton yang panik dan tidak bisa berbuat banyak, memilih menembak dirinya sendiri dan Hadley ditangkap pihak kepolisian. Sementara itu, Andy berhasil membawa uang curian milik Norton ke tempat impiannya, yaitu Zihuatanejo. Ketika Andy sudah sampai di tempat impiannya, tak lupa dia mengirimi Red surat dan mengajaknya kembali agar datang ke tempat perjanjiannya. Akhirnya, Red kembali mendapatkan tes kelayakan untuk bebas kembali, dan kali ini Red menjawab berbeda dengan sebelumnya. Akhirnya dia berhasil lolos dan bebas bersyarat. Di awal, Red juga mengalami hal seperti Brooke. Dia juga hampir putus asa, namun dia tetap mencoba kuat karena dia masih mempunyai janji kepada Andy. There's a harsh truth to face. All I do anymore is think of ways to break my parole. Oleh karena itu, dia memberanikan diri untuk pergi ke Buxton dan mengambil sesuatu sesuai instruksi Andy. Ternyata isinya adalah uang dan surat dari Andy. Red, if you're reading this, you've gotten out. Say what's in there. An eye out for you, and the chessboard ready. Berkat hal itu, akhirnya Red kembali bersemangat menjalani hidupnya dan akan pergi ke Meksiko menuju Zihuatanejo. Dan setelah lama berpisah, akhirnya kedua sahabat itu berhasil berkumpul kembali
dengan suasana yang indah di tepi pantai Pasifik.